Assalamualaikum pemirsa. Kali ini saya akan memberikan berbagi kepada pemirsa bagaimana cara membuat alat manual, mesin manual akar kelapa atau kue-kue sejenisnya. Tentunya ibu-ibu sudah mengenal yang namanya alat ini. Ini sudah tidak asing lagi, ini sering sekali dijumpai di toko-toko. Kita bisa beli di toko-toko atau di mall-mall, mungkin ada seperti ini. Kurang lebih 50.000. Namun di sini terkendala, namanya ini pabrikan, ini terkendala yang namanya nih, di sini ada plastik. Di sini ada plastik. Nah, ini yang warnanya biru ini. Nah, plastik ini kalau kita sering menggunakan alat ini, tidak lama kemudian ini pasti akan pecah, akan patah. Dan lagi ini kita sulit. Nah, ini prosesnya kan seperti ini nih cara kerjanya. Semakin lama kita begini pegel juga kan. Nah, makanya saya akan membuat alat ini menjadi mudah, tapi juga simpel ya. Dengan dulu kita kan membuat alat ini seperti ini nih, kita beli di pasar seperti ini, ya kan? Dimasukkan ke sini, kita tekan gini, lama-lama kita pegel ya, tangannya kita itu pegel, ya toh, capek, lelah. Karena biasanya UKM itu buatnya itu nggak sedikit, pasti banyak. Terus ya, akhirnya namanya teknologi zaman itu ya kan semakin maju, akhirnya berganti dengan ini. Tapi ini juga ada kelemahannya, ini pecah. Kita sama aja begini, nggak ada bedanya sama ini. Nah, seperti ini, ya kan? Nah, cara kerjanya tadi sudah saya terangkan. Nah, seperti ini. Setelah dimasukkan bahannya ke dalam sini, ya kita tutup loh. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan lalu kita tutup, baru kita cetak. Ya, keluarnya lewat sini. Nah, di sini akan disesuaikan ini. Cetakan ini akan disesuaikan. Di sini berbagai macam cetakan jenisnya. Ya kan, ada yang bulat, ada yang seperti bintang, ada yang macam-macam. Nah, karena dengan alat ini itu mempermudah sebenarnya. Tapi kok ya lama-lama jadi capek, lelah. Kan? Jadi kekuatannya itu hanya di sini saja. Bahkan nih, tangan kita ini untuk menahan, nah begini, ini lelah sekali. Ya kalau cuma kita membuatnya seperempat kilo ya mungkin ya nggak capek. Tapi kalau kita membuatnya udah berkilo-kilo, ya berkilo-kilogram, lama-lama ya karyawan juga, ya kan, tenaga kerja kita itu lelah, ya kan. Nah, makanya saya akan memperkenalkan produk yang baru nih. Tapi ini sifatnya bukan pabrikan, saya membuatnya sendiri, ya kan. Yaitu seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi begini cara kerjanya. Nah, cara kerjanya seperti ini, ya kan? Ini tangan satu saja kita bisa. Nah, cara kerjanya seperti ini loh. Nah, ya kan? Tangan satu aja kita bisa. Nah, begini sampai habis. Nah, ini cetakannya kebetulan warnanya yang bintang nih, yang bentuknya bintang. Ini khusus untuk akar kelapa. Nanti kita gini lagi, ya kan? Kita tarik lagi, kita beginikan. Nah, terus, nah, kalau yang pabrikan itu tidak bisa mentok, nggak bisa mentok dia sampai sini nggak bisa. Nah, tapi kalau ini karena ini lebih panjang, nah, ya kan? Ini dia lebih panjang dari yang pabrikan. Nah, ya toh, dia lebih panjang loh, dia lebih panjang tuh. Nah, jadi airnya bisa mentok.
eh, bagaimana cara membuatnya ini? Cara membuatnya itu mudah sekali. Nah, kita sedikit merepotkan bapak kita di rumah atau suami kita, ya kan, atau siapapun orang terdekat. Pertama-tama kita siapkan dulu ini. Nah, tentunya bapak-bapak itu tahu alat ini. Nah, alat ini banyak sekali kita beli di toko material, ya kan. Nah, ini sama tadi seperti ini. Nah, ya toh, sama ini beli di toko material banyak sekali. Nah, ini, ya toh. Nah, fungsinya sama aja tadi seperti yang telah saya pasangkan di alat tadi. Nah, ini banyak sekali di material. Untuk harga bervariasi, tapi kebetulan kemarin saya beli itu 35.000. Jenisnya yang seperti ini. Ya. Ada yang lebih murah lagi. Nah, nanti ini kita akan potong. Kita akan mengkanibal atau apa ya? Mengkanibal itu mengambil suku cadang yang lain, kita tempatkan di suku cadang yang ini. Nah, ini kita potong nanti di sini. Nah, ini kita potong. Ini kita potong. Tapi ininya jangan dipotong. Ini yang pentingnya ini. Nah, ini kita potong, ininya saja. Nah, ininya saja yang kita potong ini. Ini kita potong. Dari sini, nah dari sini, nih ada batasnya ini. Kita potong. Yuk kita buang. Atau mungkin kalau berguna untuk yang lain ya kita simpan dulu. Nah, ini harganya 35.000 ya pemirsa. 35.000. Setelah kita potong, kita menyiapkan yang namanya baut dan mur. Baut dan mur yang bagus itu harusnya yang dari stainless. Karena ini kan makanan, jadi harus dari stainless. Ya, supaya lebih higienis ya. Nah, kebetulan di sini ada lubangnya. Nah, itu kelihatan lubangnya. Nih lubangnya. Ini juga ada lubangnya nih. Nah, ini lubangnya. Nah, nanti kita perlebar sedikit, kita bor supaya lebih lubangnya itu lebih mantap lagi ya. Agar bisa bautnya itu nanti agar bisa masuk lebih pas. Nah, nanti setelah itu yang ini ya, yang ini kita letakkan atau kita simpan lah. Kita simpan dulu, siapa tahu nanti di kemudian hari bisa buat kanibal. Nanti yang ini kita pasangkan ke sini. Nah, kebetulan ini belum saya potong, ini mah baru beli ya. Nanti taruh gini, posisinya begini ya. Nah, di sini. Nah, posisinya itu begitu. Nah, posisinya begini nanti. Nah, sini. Tapi harus menggunakan ini juga tutupnya ini, karena nanti kan fungsinya dia untuk melepaskan ini atasnya ini, makanya harus dipasang ya toh. Nanti akan dibaut. Ini yang birunya ini nanti dibuang. Nah, di sini posisinya seperti ini. Nah, nanti kan begini dia. Nah, ya toh. Nah gitu. Ya, wah malah. Oh, ya kan. Tadi yang setelahkan adalah baut. Ini bautnya di sini. Ini baut. Ini baut. Ya, ini bautnya. 4 tadi yang saya sudah jelaskan. Nah, sini. Nah, seperti itu. Untuk apa fungsi bautnya? Itu untuk mencengkram ini. Nah, ini. Ya, ini, yang ini. Nah, mencengkram ini. Nah, yang plastiknya ini dibuang aja. Kita mencari plat segini ya, kita mencari plat segini ya, nanti akan ditaruh di dalam sini sebagai pegangan baut. Nah, ini pegangan baut. Nah, di sini ya toh. Nah, ini gini. Nah, nanti kan dia bisa mencengkram, bisa menahan dorongan. Bisa menahan dorongan. Nah, ini terbuat dari, saya ngambil dari aluminium ya, yang saya ukur dari diameter ini ya.
sehingga dia bisa masuk ke dalam sini, lalu diikat sama bautnya ini. Jadi dijepit di dalam ini sama murnya. Akhirnya mengikat kan, mengikat kencang. Nah, kenapa harus begini? Harus dikasih begini juga. Yang kita ambil dari sini. Ini dibuang nih. Ini dibuang. Plastiknya dibuang semua. Ganti sama yang ini. Ya. Nah, di sini yang baru nih. Kenapa? Supaya nanti bisa memasukkan bahan kue itu ke dalam sini, lalu kita tutup gini. Nah, kebetulan ini yang lama ya, ini yang baru juga pas. Nah, ini yang baru nih. Kita bisa membuat seperti dengan mudah, awet. Ini kami ini sudah menggunakan ini kurang lebih 5 tahun lebih ya, kurang lebih 5 tahun lah, 5 tahun, dan sampai sekarang ini awet. Tapi sebelumnya ini paling setahun, nggak sampai, malah ini pecah ya, pecah karena dia plastik toh, dia menghadapi tekanan dari sini. Nah gini, ya. Nah, dia menghadapi tekanan, akhirnya pecah nih di sini nih. Nah, pecah dia. Akhirnya kita beli lagi. Ini usianya ini kalau dihitung-hitung belum 1 tahun, itu 3-4 kali saya beli. Makanya kami sebagai UKM itu kok berpikir kan, kalau begini terus ya boros. Akhirnya saya berpikir untuk menggantinya dengan ini. Nah, dengan ini. Ya, dengan ini. Nah, yang lebih praktis, lebih enak. Nah, tenaganya cuma di sini. Bisa, kalau ini capek misalnya, ya kita kembali yang ini. Nah, begitu. Oke, mungkin ini bisa berguna buat ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa sekalian di rumah untuk semakin memajukan usaha bapak dan ibu. Terima kasih. Hanya ini aja yang bisa saya terangkan dan sampaikan. Kiranya berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.